Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Emrido Aryawardana, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena menarik di dunia ekonomi dan bisnis olahraga, yaitu krisis keuangan yang dialami oleh FC Barcelona. Barcelona dikenal sebagai klub sepak bola raksasa dengan sejarah panjang dan filosofi permainan khas. Namun di balik citra megahnya, klub ini pernah mengalami krisis keuangan besar yang mengguncang fondasi manajemennya. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tidak sehat dan tekanan globalisasi dapat mengguncang bahkan organisasi sebesar Barcelona. Berdasarkan laporan keuangan klub pada tahun 2021, Barcelona mencatatkan total utang sebesar 1,35 miliar euro dengan kerugian bersih mencapai 481 juta euro. Kondisi tersebut membuat klub kehilangan kemampuan menggaji pemain bintang, bahkan terpaksa melepas sang mega bintang Lionel Messi secara gratis ke PSG karena melanggar batas gaji La Liga. Namun, krisis itu tidak muncul tiba-tiba. Sejak beberapa tahun sebelumnya, manajemen klub sudah terlalu agresif dalam melakukan belanja pemain. Mereka menghabiskan ratusan juta euro untuk transfer besar seperti Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, dan Antoine Griezmann. Namun hasil di lapangan tidak sepadan dengan beban finansial yang ditanggung. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, pendapatan dari tiket, tur stadion, dan merchandise langsung anjlok. Barcelona kehilangan lebih dari 130 juta euro per tahun dari sektor tiket saja. Pendapatan menurun drastis sementara cicilan transfer dan gaji pemain tetap berjalan, dan disitulah puncak krisis dimulai. Dampaknya sangat besar. Klub harus melakukan pemotongan gaji, menunda pembayaran ke beberapa pemain senior, dan kehilangan daya saing di Eropa. Reputasi Barcelona juga menurun di mata sponsor dan para investor. Secara ekonomi, kondisi ini menciptakan efek domino yang membuat klub kesulitan memulihkan stabilitas keuangannya. Setelah manajemen baru di bawah Joan Laporta mengambil alih, sejumlah langkah restrukturisasi besar dilakukan. Klub menjual sebagian hak siar televisi jangka panjang, memotong biaya gaji, dan melakukan kerjasama strategis dengan Spotify yang kemudian menjadi sponsor utama stadion Spotify Camp Nou. Selain itu, Barcelona menjual sebagian saham unit bisnis digital Barca Studios untuk mendapatkan modal segar, serta mempercepat proyek renovasi stadion besar-besaran yang dikenal sebagai Espai Barça. Langkah-langkah ini sempat menuai kritik karena dinilai menjual aset masa depan, tetapi secara jangka pendek berhasil menyeimbangkan neraca keuangan klub. Kini, pada tahun 2025, kondisi keuangan Barcelona mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan terbaru musim 2024-2025, pendapatan operasional klub naik sekitar 57% dibanding tahun sebelumnya. Klub juga berhasil menerbitkan obligasi senilai 424 juta euro untuk merefinansiasi sebagian besar utang proyek Espai Barça, yang membuat beban bunga jangka pendek pun berkurang. Selain itu, Dewan Direksi telah menyetujui proyeksi pendanaan untuk musim 2025-2026 sebesar 1.075 miliar euro, angka tertinggi sejak pandemi. Secara valuasi, Barcelona kini diperkirakan bernilai sekitar 5,65 miliar dolar AS, menempatkannya kembali di jajaran klub paling berharga di dunia. Meskipun masih memiliki tanggungan utang besar, arah keuangan klub kini jauh lebih terkendali dibanding beberapa tahun yang lalu. Dari kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama,
Reputasi besar dan pendapatan tinggi tidak menjamin stabilitas keuangan bila tidak diikuti manajemen biaya yang disiplin. Kedua, krisis global seperti pandemi menunjukkan bahwa organisasi modern harus mampu beradaptasi cepat dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Krisis Barcelona menjadi contoh nyata bahwa tata kelola keuangan yang buruk bisa mengguncang organisasi sebesar apapun. Sementara kepemimpinan yang transparan dan berani melakukan restrukturisasi bisa membawa pemulihan. Saat ini, kebangkitan Barcelona menjadi cermin bahwa perubahan strategi dan inovasi finansial dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga eksistensi di era globalisasi. Bagi dunia bisnis, kisah ini adalah pengingat bahwa manajemen yang sehat dan berkelanjutan adalah kunci utama keberlangsungan organisasi apapun bidangnya. Sekian pembahasan saya mengenai krisis keuangan FC Barcelona sebagai cermin tantangan manajemen di era globalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.